Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan, berupa kehidupan di saat kesempatan kehidupan itu barangkali kalau diumpamakan seperti cuaca saat ini itu seperti musim gugur. Di Indonesia enggak ada musim gugur. Musimnya cuma musim hujan sama musim panas, musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau. Di negara-negara yang mengenal 4 musim itu ada namanya musim gugur. Kalau sudah musim gugur itu daun-daun itu jatuh berguguran ya, untuk bertahan hidup dan kemudian beregenerasi. Jadi ketika menghadapi situasi-situasi yang barangkali terlihat sulit untuk kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah menyediakan kepada kita contoh-contoh. Contoh-contoh itu ada di sekitar kita. Yang merupakan makhluk hidup itu bukan hanya manusia. Manusia itu bukan segala-galanya. Ya. Selain manusia itu sesungguhnya di sekitar kita itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala menjalani ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Daun berguguran gitu. Dalam waktu yang sangat singkat itu merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh protes ya daunnya enggak mau. Apalagi Idul Adha kemarin. Kalau boleh protes, itu sapi-sapi, domba-domba, kambing-kambing, ternak itu tidak mau begitu. Mereka punya hak hidupnya sendiri-sendiri, tapi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa demikian. Tapi toh enggak pernah berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu tidak pernah berkurang. Ya. Kalau mau egois masing-masing, nyamuk yang kita basmi begitu, pakai obat nyamuk bakar, pakai obat nyamuk semprot, pakai obat nyamuk elektrik,
bahkan sebelum jadi nyamuk semua. Tapi begitulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting itu adalah bagaimana mempersiapkan kematian bagi manusia. Kalau bagi makhluk Allah yang lain, insya Allah aman itu mereka, karena tidak memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu manusia yang punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian dengan manusia sebelum manusia dilahirkan, supaya manusia itu berjanji untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan manusia. Dan semua orang sebelum dilahirkan menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau tadi Mas Dani menginformasikan ada jamaah di sini, atau dulu sering jamaah di sini meninggal, ada lagi informasinya yang lain juga meninggal. Kami, saya dan teman-teman dalam berapa ini? 2 minggu terakhir sama ngeramuti jenazah yang isoman loh. Jadi kami juga tahu sehari itu kadang-kadang 3 kali. Ini perawatan saja loh. Saya nggak buat pengumuman di grup sini, khawatir tenagane gak ono, gitu loh. Ini nggak pakai pengumuman, itu sudah yang telepon itu dari mulut ke mulut aja. Ini dari anggota relawan yang kami miliki saja, itu sudah sehari 3 kali itu. Ini dari relawan. Jadi kami membentuk relawan Muhammadiyah Sidoarjo, membentuk relawan. Ada 32 orang relawan. Ketika pertama bentuk relawan jumlahnya 15. Langsung kontak Dokter Catur. Dokter, tolong relawan ini diajari gimana caranya merawat jenazah isolasi mandiri. Nah, begitu. Kalau merawat jenazah sudah bisa, merawat jenazah isolasi mandiri. Hari Jumat kemarin, Jumat sebelumnya, 2 minggu. Jumat yang kemarin kan Jumat ya, Jumat sebelumnya, 2 minggu, 15 hari persis. Berapa? 16 hari. Itulah mulainya pertama. Sekarang Jumat kemarin tanggal berapa? 23. Tanggal 23 tanggal 16 ya. Tanggal berapa berarti? Tanggal 9. Tanggal 9 itu mulai. Pada Jumatan kita kumpul 15 orang di Aula Siti Fatimah, sampaikan Dokter Catur beberapa cara. Sudah. Langsung. Jumat malam sudah ada telepon. Meskipun pada awalnya itu cuma telepon minta antar dari Sidoarjo ke Pasuruan. Dari Sidoarjo ke Pasuruan. Saya baru selesai ngaji, salat Isya,
starter mobil mau keluar mau pulang ditelepon, Ustadz ada informasi jenengan ketua MCCC Sidoarjo loh. Lagi mau itu. Nggih kenapa? Nyuwun tolong kerabat kami dari Sidoarjo meninggal. Kerabat kami di orang Pasuruan dirawat di Sidoarjo RSUD meninggal. Terus nggih minta tolong diantar ke Pasuruan. Loh kenapa? Di Sidoarjo enggak ada ambulan, ambulannya penuh. Wah, wong baru mulai ngelangkah, belum berpikir duwe ambulan apa gurung. Ada ambulan yang mangkrak di rumah di PDM itu dari rumah sakit Tarik yang sekarang jadi klinik itu. Bannya kempes semua 4. Nah, gimana? Saya telepon An-Nur, Masjid An-Nur. Masjid An-Nur belum berani, ada ambulannya. Belum berani. Kita belum koordinasi dengan Masjid An-Nur. Ambulannya ada, ngantar orang sakit bisa, jenazah belum berani. Cari, nggak bisa dapat. Oh, pertama minta ditolong untuk dirawat. Saya minta supaya carilah apa namanya? Karena di rumah sakit itu standarnya macam-macam. Standar yang paling ringan adalah ya, yang paling awal dipakai adalah ditayamumi, langsung seadanya pakaian itu dibungkus plastik, masukkan peti, tayamumi. Ya, itu saya tahu dari mana ya, dari dokter catur. Baru kemudian dimandikan dengan cara khusus ya, di rumah sakit. Baru kemudian yang ketiga dimandikan dengan cara khusus bukan di rumah sakit. Nah, kita yang mengambil yang ketiga itu. Yang pertama dan kedua dipakai oleh rumah sakit. Rumah sakit Aisyah Siti Fatimah mengambil cara yang kedua. Tidak pernah ditayamumi ya. Meskipun standar yang paling ringan ditayamumi itu dibolehkan. Tapi kita tahu ya, kalau sampai keluarga tahu rame tutup dindi. Begitu. Dan beberapa yang viral itu kan karena itu. Rumah sakit tidak salah karena prosedur itu dibolehkan. Menurut siapa? Ya menurut hukum fikih yang sudah dibuat oleh MUI, oleh ini. Cuma kan tidak dipikirkan bagaimana itu bisa sampai di masyarakat kan. Hukum fikih itu begini saja kalau dalam kondisi. Iya, tapi di masyarakat kan harus paham. Kalau nggak paham orang terima. Orang terima rame. Rumah sakit Siti Fatimah menggunakan cara yang kedua gitu ya. Rumah sakit kita, rumah sakit Muhammadiyah, baik yang di Sepanjang maupun di Tulangan. Gitu. Sudah akhirnya di lobi, nggih Ustaz bisa dimandikan di rumah sakit umum. Setelah di lobi bisa. Sudah, tak pikir selesai malam itu. Sabtu paginya Ustadz Sahmin meninggal. Sabtu pagi, Sabtu dini hari. Udah saya ikut mensolati, ikut mengantar jenazahnya. Meninggalnya sebelum subuh gitu ya. Sebelum subuh sudah sampai di rumah duka maksud saya. Diumumkan jam 7 disolati, diumumkan begitu. Jam 7 belum apa-apa. Telepon, saya punya kontaknya, siapa yang bisa ditelepon dari keluarganya, saya telepon. Gimana posisinya? Masih ngantri padusan Ustadz. Ngantri padusan. Orang sudah kadung ngumpul semua nunggu. Saya telepon lagi jam 9. Ini padusannya baru datang Ustadz. Setengah 10 kira-kira baru selesai, setengah 10 lebih baru selesai memandikan. Ngantri padusan. Itu pengalaman kita pertama. Pulang dari situ kira-kira jam 10 ditelepon yang dari Pasuruan, Ustadz mohon bantuannya untuk ambulan lho, ket wingi ku guru mulai meninggal jam 7 malam. Ya. Kalau dirawat langsung di rumah sakit kira-kira jam 9 setengah 10 malam selesai.
Sampai jam 9 pagi, setengah 10 pagi, jam 10, belum diantar. Napa ngantri. Itu pengalaman pertama. Tapi belum bisa cari ambulan, belum ada ambulannya. Saya hari Sabtu, hari Ahadnya udah siapa carane ambulan iso duwe. Saya Sabtu, Ahad itu dandani ambulan. Akhirnya dapat ambulan. Ya, dipinjemi. Sambil dipinjemi unit yang pertama hari Senin jam berapa itu? Itu orang yang tadi Pasuruan telepon lagi supaya ada kerabat yang lain dari RSUD disuruh bawa ke Pasuruan lagi. Cuma bukan mayit, tapi pasien yang dinyatakan sudah boleh pulang. Itu hari Senin malam itu. Itu pertama. Setelah itu terus setiap hari itu. Ya. Hari Jumat itu sebelum Jumatan memandikan, setelah Jumatan memandikan. Hari Jumat kedua, jadi persis 1 minggu. Hari Jumat pagi ada telepon memandikan. Orang ini Kamis malamnya minta diantar ke rumah sakit. Tidak ada yang rumah sakit yang kita kalau ada yang minta diantar rumah sakit, pastikan dulu rumah sakit bisa terima atau tidak. Tuas muter-muter, gitu. Tuas muter-muter. Gitu. Orang ini nggak dapat rumah sakit, nggak bisa diantar. Kamis malam, Jumat dini hari beritanya meninggal, minta tolong dirawat jenazahnya. Sudah, kerahkan 7 orang, saya, Ustadz Hifni, Ustadz Yazid, saya ajak 4 orang lain, ada bagian nyemprot, ada bagian ini pakai APD lengkap ya. Sudah. Itu pengalaman memandikan yang hari Jumat itu. Orang yang meninggal ini hari Jumat, Seninnya itu anaknya. Jadi Senin sebelumnya itu anaknya. Senin sebelumnya anaknya. Tetangganya itu satu rumah 2 orang dalam minggu yang sama. Yang dalam satu rumah ini tinggal 2 orang posisinya. Ya, yang satu ibunya bagus kondisinya, yang satu anaknya mungkin agak shock gitu ya, agak lemah, kapate arep mangan. Sama keluarga sudah diungsikan saja. Jadi habis Jumatan setelah memakamkan itu minta tolong diantar ke Indrapura. Saomah ini bersih, yang 2 ke makam, yang 2 ke tempat isolasi di Indrapura. Enggak ono wong. Di situ sudah ada apa? Oksigen besar 2 di rumah itu. Ya, meskipun oksigennya sebesar pabriknya, kalau waktunya sudah habis ya habis. Sudahlah, saya jadi paham betul kita itu nggak bisa apa-apa berhadapan dengan ketentuan Allah. Itu loh maksud saya begitu. Hanya bisa berusaha. Makanya ketika kita bahas tafsir ya di ayat sebelumnya tentang Nabi Musa mukjizatnya, Allah tuh cuma nyuruh Nabi Musa fadrib bi'asaqal hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Dan ingatlah ketika Musa memohon kepada Allah supaya mereka ya ratusan ribu, bahkan ada yang mengatakan jutaan Bani Israel yang sedang berjalan itu minta diberi air. Allah cuma bilang fadrib bi'asaqal hajar, pukullah batu itu. Mek iso ngepuk tok. Apa hubungannya mukul batu dengan tongkat itu? Untuk bisa hukum sebab akibatnya lho napa? Umpama jenengan ketemu watu gedhe nang ngarep, marang sampean nggawa tongkat sampean gepuk, kira-kira niku metu banyune napa mboten? Menurut hukum sebab akibat kita tidak keluar airnya. Mosok ngono tok metu banyu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul, bukan menyentuh. Kalau atas kehendak Allah menyentuh saja bisa enggak? Kalau atas kehendak Allah bisa. Bahkan kalau atas kehendak Allah saja
Nabi Musa mendekat saja ke batu itu mesti ada airnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sebenarnya pelajarannya kepada kita. Kita itu cukup disuruh memukul, berusaha sekuatnya. Meskipun usaha kita itu kalau dinilai dari nalar kita itu nggak bisa menyebabkan batu itu mengeluarkan air. Nggak bisa. Menurut hukum kita, hukum sebab akibat kita. Tapi Allah memerintahkan itu supaya ketika kita sudah bertindak maksimal, Allah lah yang mengeluarkan airnya. Begitu. Nah sama dengan ini, kita itu cuma berusaha. Allah lah yang menentukan kadarnya. Waras ora warase, mati dan hidupnya itu Allah yang menentukan. Itu saja pelajarannya. Sampeyan wis usaha. Dan kita ingat usaha manusia selama ini ketika hanya diri sandarkan pada kemampuan manusia, ya pindah-pindah terus, ikhtiare ku pindah-pindah, protokolnya ngalah-ngalih. Obatnya sekarang ada yang sudah ditarik, nggak boleh diedarkan. Yang dulunya dipakai, dulu rapid, sekarang nggak kepakai. Dulu swab itu satu-satunya, sekarang swab bukan satu-satunya. Dulu genus itu bisa, sekarang sudah gak laku. Iki sakjane ikhtiar apa ikhtiar untuk mencari kesembuhan atau ikhtiar untuk mencari mana yang paling laku. Nang repot kita itu. Sakno sing gawe genus, saiki wis gak payu nang kono-kono. Sekarang yang lagi laris itu oximeter. Sampai kalau swab positif, ya saturasinya itu masih baik, nggak usah ke rumah sakit. Ngoten nih saiki ya. Dilihat saturasinya masih baik, nggak usah ke rumah sakit. Rawat jalan saja, rawat di rumah. Tapi rumah sakit supaya tidak menanggung resiko pasiennya meninggal di situ, yang masuk rumah sakit saturasi di bawah 90 itu tidak diterima. Ya napa sampean? Itu rumah sakit besar saja. Rumah sakit besar itu rumah sakit umum, RSUD seperti Sidoarjo atau Sutomo. Nah, karena Sutomo itu harus menerima, ya wis terima meskipun di emperan. Yang pas hari apa itu kita nganter tim kita itu ditaruh di emperan. Dia nggak bisa menolak. Kalau yang kecil bisa menolak. Kita nggak punya alat. Sudah rumah sakit besar. Yang rumah sakit kecil, kalau saturasinya di bawah 90, kita nggak terima, nggak punya alat. Orang gelem disalahno yoan. Nek ana apa-apa nih. Nek saturasi 70 ke bawah itu ya kira-kira dilungkas, kan gitu ya. Menurut medis gitu ya. Meskipun yang kemudian selamat juga ada. Sekarang swab itu tidak satu-satunya penentu. Swab positif, saturasi masih baik, sudah di rumah saja. Karena itu sebenarnya ikhtiar ini ya di situ saja mentoknya kita itu. Nah yang problem itu kan kalau kemarin seperti kemarin penyelenggaraan, jangan sampai ikhtiar itu bertentangan dengan perintah Allah, itu yang problem. Ikhtiarnya misalnya adalah menjaga jarak, dengan ikhtiar tersebut kemudian orang tidak boleh sholat id misalnya, itu akhirnya tidak bisa terlaksana di lapangan, kan begitu. Di lapangannya tetap wah sing gawe aturan yo gak kalah pinter. Kemarin ada masjid yang penyelenggaraannya tetap sampai jalan raya karena penuh di Tulangan, sampai jalan raya, bahkan jalan raya itu dikasih pilok supaya apa namanya, supaya jadi soft gitu ya. Nah, gimana caranya supaya tidak ada penyelenggaraan atau dianggap tidak ada penyelenggaraan? Ya petugasnya tidak datang di situ. Nah, gak datang kan gak ketok. Itulah ini ya. Kenapa? Karena ketika sudah bertentangan dengan
kebutuhan dasar kita dalam kaitannya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu kebutuhan dasar manusia. Maka pasti ada kontradiksi. Karena itu ketika menghadapi situasi itu kita harus pandai-pandai memilih gitu ya. Nanti pilihannya kita tuh hanya berikhtiar saja. Oh, jangan dianggap saya itu mandikan sama tim ya sama, pakai APD lengkap, pakai sarung tangan, bahkan kemarin yang di Kedensari berapa hari itu pakai APD lengkap, itu jari ibu-ibu yang perawat, wah kurang ini kalau di rumah sakit double semua Ustaz, sarung tangannya double, ini double, terus dilakban nggih pun nganut mawon Bu. Padahal nang ati ya wis sakjane aku wis cukup tutup mau iku wis usaha maksimalku, kok ono maneh iki usaha maksimal dilakban mulut saya begini sini, pokoknya yang bolong-bolong dilakban. Padahal pengalaman sudah memandikan berkali-kali, sarung tangan itu tetap tembus. Oh, sarung tangan untuk apa itu namanya? Nah, gitu. Ya wis gak apa-apa, dirangkap. Kedensari pas hari apa itu? Jadi 2 minggu terakhir saya ikut memandikan. Kalau ada yang lain, karena saya ketuanya ya saya mengomando saja. Tapi kalau nggak ada yang lain, saya yang ikut. Dan saya ingin yang nggak bisa memandikan supaya bisa memandikan, maka saya tuker-tuker, saya campur. Ini yang ahli cukup 2. Kalau memandikan butuh 3 orang atau 4 orang, yang 2 yang belum bisa, ayo sampean cek iso. Begitu. Kadang-kadang kan relawan semangat saja, tapi belum pernah. Saya tanya 15 orang pertama setelah dapat pelatihan, saya tanya langsung 15 orang siapa yang sudah ahli memandikan. Tole. Ya, angkat tangan siji, loro. Saya Ustadz Rahmat. Ini. Waduh, mek loro tok iki. Marono, siapa yang pernah? Ustadz Rozak 3 orang. Yang pernah 5 orang yang pernah, 10 belum pernah. Langsung saya kontak Ustadz Hifni. Ustadz Hifni bersedia masuk sini, bersedia Ustadz. Ustadz Yazid bersedia masuk sini, bersedia Ustadz. Wis, aku duwe wong 7. Nah, gitu ya, yang bisa memandikan. Saya, adik saya, Ustadz Rahmat, Ustadz Rozak, terus siapa lagi, tambah Ustadz Hifni, tambah Ustadz Yazid, wis punya 7. Tapi kan nggak bisa, namanya relawan bukan pegawai, kan nggak bisa diharapkan setiap hari ini masuk, gitu ya. Urusan keluarganya harus selesai dulu. Itu saya puter-puter. Ada yang ini, ada yang meninggal. Saya kontak siapa yang siap, 1, 2, waduh cuma 2. Wis saya turun sendiri. Begitu setiap hari. Rata-rata 3 orang setiap hari. Ya. Makanya saya katakan di awal tadi itu kita patut bersyukur kalau hubungannya dengan kesempatan, kesehatan. Gitu. Yang bisa kita usahakan adalah ikhtiar saja sudah. Sakit dah sakit mati. Sekarang itu seperti daun di musim gugur gitu. Slogrok wakeh begitu saja. Dan marilah kita pahami itu seperti itu loh. Jangan terlalu berpikir lebih berat. Ojo abot-abot mikirnya. Ya apa ya? Nek ngene terus ya apa ya? Enggak usah mikir begitu, ketentuannya Allah begitu. Yang perlu dipikirkan, dipersiapkan lebih berat adalah nek sak waya-waya aku misalnya yang harus dipanggil seperti itu, apa yang sudah saya siapkan, itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang penting. Sak waya-waya loh, iso wae. Anggota tim habis memandikan, kok gak ono abane? Kontak. Ini gimana? Greges Ustaz. Greges ya. Ojo metu maneh iku ngombe iki ngene gitu. Besoknya lagi saya kontak lagi, ya. Gimana keadaannya? Masih belum Ustaz? Ya wis gak apa-apa wis. Setelah 3 hari sudah gak enak Ustaz. Mari pijat. Oh ya wis.
Ya, karena bisa jadi bukan karena ikut memandikan ya, karena pekerjaannya itu juga banyak gitu ya. Gitu. Anggota tim yang ikut pelatihan semangat sendiri, nah Pak Ruby namanya di Porong, podong greges, waduh, itu hampir setiap hari saya cek itu, gimana ini kabarnya Pak Ruby, gimana kabarnya, kok gara-gara mlebu tim relawan ngene mari ngono, iku mari melok mandikan ngono, orang itu akan berpikirnya ke sana, padahal loro kak loro Gusti Allah sing iku, gitu. Supaya saya bisa menjaga tidak sampai ada image itu, maka saya harus ikut memantau, mengecek kalau sakit diberi multivitamin begitu saya. Kalau saya tetap yakin orang sakit tidak sakit, orang meninggal dan kembali sehat, itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wis rasa gak kena ditawar. Gitu loh. Cuma karena persepsi masyarakat itu masih bermacam-macam, maka saya harus bisa memastikan bahwa orang ini sekurang-kurangnya mendapatkan support, mendapatkan dukungan, makanan, dukungan, ini dukungan, tidak dipaksa untuk terus kerja ketika sudah sakit, begitu. Itu bagian dari ikhtiar saja, sekurang-kurangnya supaya menghilangkan persepsi orang yang macam-macam. Kalau saya tetap saja, wong yang dirawat hari Jumat paginya itu, setelah Jumatan itu anak umur 16 tahun, 17 tahun, mari tulinan biasa moro-moro. Tapi memang bobotnya sak pintal lebih. Arek umur 17 1 kilo lebih. Yang ngangkat saya Ustadz Rahmat, ya Pak Iwan, cilik-cilik sing ngangkat. Opo iku? Melotong kabeh. Oh, sak pintal luwe. Gitu. Umur 16 17 tahun meninggal. Ya, keluarga tidak mampu. Itu kalau nang rumah sakit ya gak mampu, gak iso metu. Keluarga gak mampu. Rumah sakit kan tarifnya jelas. Kalau kita kan tarifnya ya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah briefing anggota itu, sampean relawan nek dikei wong dhuwit saya terima, nek ono tak dum nang sampean, nek gak ono aja arep-arep. Nggih Ustaz, ya wis. Ya Allah. Tadi malam itu ngantar jenazah dari Surabaya kemana? Sleman. Berangkat sore kemarin. Saya ditelepon Surabaya. Ya. Surabaya unitnya ada, enggak tahu mungkin ada 2 atau ada 3. Yang satu ke Banyuwangi, yang satu ke Ponorogo. Kita punya unit 4 mobil. Tak kumpulno sing elek, tak benerno sing telu. Ada yang pinjem, ada yang dipinjemi, ada yang memang pinjem, ada yang langsung dipinjemi. Yang satu punya An-Nur, ada 4 yang ready di sana. Kemarin Surabaya, yang satu ke Banyuwangi, satu Ponorogo. Karena jenazahnya dibawa dari rumah sakit di Surabaya. Saya katakan, loh kalau Surabaya ya kasihkan Surabaya, jangan Sidoarjo. Kok sawangane ini? Oh enggak, karena enggak ada sudah. Oh ya wis. Dari Surabaya berangkat sore menjelang asar jam 2 kurang 1/4 berangkat. Sampai di sana itu kalau laporannya tadi malam sekitar Isya atau habis Isya itu. Membawa jenazah, sampean bayangno kalau rumah sakit berapa tarifnya. Ini gimana Ustaz? Wis pokoke kami enggak menetapkan tarif. Nek sampean ngekei paling enggak bensin budal mulih karo sing nyupir iku ana sangune, wis berapa sangune saya enggak menentukan gitu. Itu sekarang sedang ada itu, apa namanya itu? Ambulan yang siaga itu, ambulan siaga itu ada juga yang bertarif itu. Bertarif itu kalau dari Sukodono ke kota Sidoarjo 800. Dari Sidoarjo ke Tuban itu 8 juta. Iya, sudah ada. Kemarin diminta untuk ngantar ke Tuban. Lho lapo Tuban? Dari Tuban pasien isoman diminta
minta tolong Ustadz untuk antar orang tua saya dari Tuban ke Lamongan, rumah sakit Lamongan. Sita, sampean gak keliru ya, minta antar ya dari Tuban lah. Saya teleponkan nanti Muhammadiyah Tuban, saya bilang gitu. Saya telepon, saya diberi nomor sama ketua PDM Ustadz Jainul. Ustadz Jainul, ini ada orang minta dari Tuban diantar ke Lamongan, mintanya dari Sidoarjo, kan aneh. Alasannya karena pertama nggak ada. Ya sudah saya dikasih nomor. Saya telepon Tuban. Nggih Ustadz siap, kita coba koordinasi. Ya, wis enak toh. Saya telepon lagi, Bu, silakan ini nomornya. Silakan hubungi. Siap ngantar dari Tuban ke Lamongan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Gitu. Telepon mana ternyata? Sudah telepon, Bu? Belum. Loh kenapa? Lah orang tua saya itu di Tuban tuh sendirian, Ustaz. Nggak ada yang mendampingi sama sekali, nggak ada keluarga. Kalau Lamongan itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu saudara saya, Ustaz, tapi posisinya isoman juga. Karyawan di rumah sakit tapi posisinya isolasi juga, sedang sakit juga. Nggak bisa bantu. Tapi kalau bantu tempat menyediakan, insya Allah masih bisa. Tapi riwa-riwi ora iso. Terusan. Nah maksudnya, lah yang bisa ngantarkan saya. Lah kalau saya pulang sendiri kan nyewa kendaraan belum tentu tutuk kono, dicegat tengah jalan balik. Gitu. Akhirnya iku jenenge njaluk terno ambulan cek lancar. Aduh ya apa wong iki. Nggih, sudah saya antar. Saya minta teman-teman antar. Sangune piro? Sangune digawe supire karo digawe bensine ora cukup. Ya orang itu kita masa mau dipaksa. Wonge bisa jadi memang orang yang nggak punya, dia nggak punya kendaraan sendiri untuk pergi ya. Kendaraan sendiri, mobil maksudnya. Harapan saya itu jangan sampai sing duwe tapi apen-apen gak duwe iku nae sakno. Itu. Ya sopirnya ya saya kasih penuh, mumpung ono duwe tak sangoni penuh sampean sak bensine. Sangune luwih titik teko yang tak berikan. Begitulah kondisinya. Gitu ya. Ada yang nganternya nggak jauh tapi sangune luwe ada. Dari situ tak puter-puter, saya puter-puter itu. Ada yang minta dirawat jenazahnya nggak ngasih sama sekali. Kita terjunkan sampai 10 orang. 10 orang mau ngerawat ngono gak diramuti. Kalau kurang saya mintakan lazismu saya kurang. Itu aja caranya saya muter-muternya. Gimana? Kalau nggak kurang saya nggak minta, kalau kurang saya minta. Gitu aja. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya baru sampai pada itu tadi itu. Kita harus bersyukur itu. Situ. Syukur. Dan kita itu nggak punya kekuatan apa-apa untuk memastikan ngene yo mesti sehat ngene ora iso. Enggak bisa. Allah sudah mengambil, selesai sudah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak iso diunsur, enggak iso. Diundur enggak bisa. Enggak bisa. Dimajukan enggak bisa. Sudah ketentuan Allah selesai. Makanya ketika menghadapi situasi itu sudah itulah ketentuan Allah, sudah selesai. Sampai nek mikir dawa kate nyalahno sapa, tambah ruwet nanti. Nah, gitu ya. Baik. Ayat yang kita bahas terakhir itu kan tentang itu. Ayat 96 itu kan Allah menyatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan dapati mereka orang-orang Bani Israel adalah orang yang paling semangat ala haya,
untuk dawa-dawan urip, dawa-dawan umur. Wes ning urusan dawa-dawan umur semangat sekali. Wa minal ladzina asyraku, bahkan di antara orang yang musyrik itu yawaddu ahaduhum, salah seorang atau sebagian dari mereka itu berharap lau yu'ammaru alfazana, pokoknya apa caranya iso urip 1000 tahun. Nah, kita bagi umat Islam tidak usah berpikir ke sana, berharap punya kesempatan untuk terus beribadah baik, tapi jangan bayangkan supaya kita itu ada di dunia terus menerus sementara kondisi kita di dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala justru jelek. Enggak barokah. Barokah itu kalau umur itu ya itu tadi, umurnya enggak banyak tapi amalnya banyak, atau umurnya panjang amalnya juga banyak, itu saja. Umurnya panjang amalnya enggak ada, ya enggak ada artinya. Maka Allah mengatakan wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar. Orang itu meskipun umurnya panjang, kalau memang amalnya tidak baik, tidak bisa menjauhkan dari azab. Nggak bisa, nggak bisa menjauhkan. Wallahu basirum bima ya'malun. Jadi kita bicara itu. Dan Allah kalau punya kehendak, Allah punya skenario dan punya cara sendiri supaya kehendaknya itu terlaksana. Saya sering membawakan surat Al-Anfal ini. Ketika saya ngaji tafsir surat Al-Anfal, silakan dibuka surat Al-Anfal. Mungkin satu ayat yang akan kita bahas hari ini, saya bahas agak singkat saja. Saya ingin menunjukkan bahwa Allah kalau punya kehendak itu nggak bisa nggak bisa ditawar gitu ya. Al-Anfal ayat 43 dan ayat 44. Silakan dibuka. Al-Anfal 43 dan 44. 43, 44. Mulai ayat 41, 42, 43, 44, 45 itu sebenarnya terkait dengan surat ini banyak bicara tentang perang Badar. Perang Badar itu umat Islam jumlahnya sedikit, cuma 300-an. Ada yang mengatakan 316, ada yang 300-an. Melawan 1000 orang. Kira-kira sampean wong jamaah sakmene nang jopo ono musuh misale ana wong 200, ya apa diedepi apa wis ngalih timbang golek perkara. Mas yo gak mlayu ya apa wis ngalih ae meneng ae gak usah. Mungkin begitu. Tapi Allah tuh selalu punya skenario, kadang-kadang jumlah yang kecil dengan jumlah yang besar itu ketemu yo terjadi. Dan itulah skenario Allah dalam perang Badar. Kalau perang, memang mau perang, nyata-nyata jumlahnya sedikit melawan banyak, itu mesti mikir 1000 kali. Tapi Allah punya skenario lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad tentang jumlah mereka. Diperlihatkan di mana? Fi manamika, dalam tidurmu. Jadi sebelum besok perang, Nabi itu malamnya itu ngimpi. Apa mimpinya? Mimpinya jumlah pasukan Quraisy itu sedikit. Perang Badar itu kan misalnya mriki perumtas, ya. Perumtas sampai ono nang kene, Nabi di sini Madinah, gitu ya. Kira-kira ngoten nggih. Niki kate nyegat wong sing teko kriyan kate nang Darjo.
Sinten itu? Abu Sufyan dari Syam mau pulang ke Mekah. Kira-kira nek dugi mriki teko kriyan kate mulih nang Darjo. Kalau Mekah itu Darjo, ngono nggih. Lah karena yang dicegat itu Abu Sufyan itu bawa apa jenenge? Bawa kontainer gitu ya. Bawa barang dagangan, ngono lho. Kenapa kok begitu? Karena umat Islam ingin mengambil kembali harta mereka ketika mereka hijrah itu kan dunya bronone, nah gitu ya. Kekayaannya yang di Mekah itu kan dirampasi, diambili kan gitu. Itu alasannya perang Badar kan gitu. Nah, ini ada orang Mekah ya dipimpin Abu Sufyan bawa barang dagangan, bawa kekayaan gitu loh. Mau pulang gitu. Ya wis, kita minta ganti rugi. Dia pasti nanti istirahat. Ya, ngisi bensin di mana? Di Perumtas. Di Pertelon gitu loh. Nah, begitu. Nah, gitu ceritanya kurang lebih begitu. Abu Sufyan nggak kalah pinter. Wah iki kok mesti dicegat awak dhewe. Awak dhewe leren nang Pertelon Jimbaran mesti dicegat. Mana itu Pertelon Jimbarannya? Badar gitu ya. Jadi dia berhenti di Badar. Dekat dengan Madinah. Pertelon dekat dengan sini gitu loh. Oh, iki mesti dek iki kok dicegat, minta bantuan yang di Mekah. Udah sambil jalan pelan-pelan minta bantuan dari Mekah. Mekah kirim 1000 orang pasukan. Nah, 1000 wong ya apa carane? Nabi juga sudah dengar bahwa orang Mekah itu kirim pasukan, Abu Jahal, Abu Lahab itu kirim pasukan, berangkat sama-sama. Ya. Sebelum sampai sumur Badar, Nabi sudah cari kirim telik sandi. Oh, ini intelijen ini. Ada enggak orang Quraisy yang bisa ditangkap? Biasanya juga mereka kirim telik sandi juga. Karena tempat yang paling strategis itu yang akan mempertemukan mereka adalah Badar, Pertelon, Kuwabeh, keliling Pertelon. Ada yang ditangkap diinterogasi oleh Nabi. Ya, awalnya diinterogasi oleh sahabat enggak ngaku. Diinterogasi oleh Nabi. Nabi kan pinter, cerdas. Berapa orang yang dari Mekah? Banyak. Banyak berapa jumlahnya? Saya nggak tahu pastinya. Wis ngene. Mereka sudah ada di jalan iya. Selama di perjalanan mereka makannya habis berapa? Wah, begitu. Satu hari mereka sembelih 9 sampai 10 ekor onta. Oh, 1 ekor onta itu cukup sehari itu dimakan oleh 100 orang. Langsung dipingno 1000 jumlahnya. Kan banyak kan jumlahnya. Waduh, ribut wis. 1000 yang 300. Kadung wis budal 300. Ya. Udah rame itu. Sebagian karena itu orang-orang munafik sudah pulang. Muhammad ngomong nek kate perang musuhne 1000 kene 300 pulang orang munafik itu pulang dalam perang Badar itu orang munafik pulang wis protol wisan gitu. Itu nanti ada di ayat 42 itu kan Allah begitu tuh mempertemukannya itu begitu. Nah di ayat 43 dan 44 Allah mengatakan karena sudah hitung-hitungan Nabi udah banyak dengan para sahabat, Nabi ngipi, jumlahnya sedikit. Ayo percaya hitung-hitungan apa percaya ngipi? Mimpinya Nabi itu wahyu. Dan para sahabat tenang, jumlahnya titik ngipiku. Wah, selesai wis. Padahal hitung-hitungannya wakeh. Begitu loh Nabi itu sama para sahabat lebih percaya wahyu. Padahal ngitungnya wakeh. Hitung tuan estimasi kan belum kelihatan langsung. Ini kan ada telik apa tadi yang ketangkap saja. Semua serba spekulasi. Meskipun harusnya sudah bisa dihitung. Tapi Allah mengatakan izyurikahumullahu fi manamika qalila. Dalam mimpinya Nabi jumlah mereka sedikit. Walau arakahum katsiran, seandainya Allah
memberi mimpi kok jumlah mereka banyak. La fasyiltum wala tanaza'tum fil amri. Pasti kalian akan ngelokro. Napa ngelokro niku? Gembos semangatnya. Pasti. Wala tanaza'tum fil amri, mesti tukaran dhewe. Wes mulai ae ngono. Sing sebagian yang lain iki niat apa gak budal sih sampean kok ngejak mulai. Ini mesti begitu. La fasyiltum wala tanaza'tum fil amri. Walakin Allah sallam innahu alimun bizatis sudur. Akhirnya Allah yang menentukan. Dengan begitu orang semangat. Wes didik. Nah, gitu semangat. Tapi supaya terjadi betul bagaimana? Wa idh yurikumum idhil taqaitum fi a'yunikum qalila. Dan ingatlah, itu kan malam sebelumnya. Ketika bertemu antara mimpi dengan yang dihadapi, itu dibuat sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yurikumuhum, ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepada kalian tentang jumlah mereka. Idzil taqaitum, ketika kalian bertemu, ketemu di medan perang, ketemu di Badar, diperlihatkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kalau tadi kepada Nabi, mimpi tadi itu. Kalau ini kepada semua sahabat pasukan ketika bertemu podonang Badare. Fi a'yunikum, di mata-mata kalian, qalilan, titik. Pas napa mboten kali ngipine? Pas. Semangat umat Islam, semangat. Pasti semangat. Tapi Allah kan punya kehendak supaya perang itu terjadi. Umat Islam semangat melihat mereka sedikit. Allah tidak membuat matanya orang kafir itu kendor. Kok umpama umat Islam itu ditampakkan buahnya, mesti kendor. Yang bisa melihat kan dua belah pihak, tidak hanya umat Islam. Yang punya mata juga, mereka juga punya mata. Maka Allah mengatakan wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan Allah membuat jumlah kalian itu terlihat sedikit di mata mereka. Gitu. Supaya apa begini ini? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, supaya Allah bisa mengqadha, supaya qadha Allah itu terjadi, ketetapan Allah itu terjadi. Apa itu? Terjadi perang. Kaum kafir melihat, kaum musyrik melihat, orang Islam titik maju, gitu ya. Orang Islam melihat orang musyrik sedikit maju, ketemu. Nanti tentang keajaiban perang Badar itu macam-macam. Orang kafir itu kalah bukan karena jumlahnya, karena mereka ketika perang itu kelilipen, akeh sing kelilipen. Podo-podo kayak ya pakai, nanti dalam tafsir ayat ini itu diceritakan ya beberapa keterangan dari para sahabat, mereka itu kelilipan, jadi gupuh kelilipan ngene iki, begitu loh. Itulah yang terjadi. Nah, sama dengan kita ini menghadapi pandemi ini, gitu loh. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang banyak yang meninggal di saat-saat tertentu. Loh, yang melonggarkan kan pemerintah sendiri. Sudah longgar sebelum PPKM darurat itu loh. Ya kan? Yang melonggarkan siapa? Pemerintah. Ekonomi kita supaya jalan, longgar, nggak ada pembatasan. Ngono kok sing salah ya masyarakat jarine. Kan ngono ya. Yang melonggarkan siapa? Pemerintah sendiri. Apa asalnya? Sudah landai, sudah hijau, Sidoarjo hijau, iki padha hijau kabeh. Wis ketika gitu dikei varian baru yang berbeda. Ngono. Glundung begitu. Apa artinya? Saya makanya mengatakan itulah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha saja.
Begitu. Sampeyan nerim kaya apa ora iso. Kita hanya bisa berusaha. Yang menjadi persoalan itu sekali lagi kalau usaha kita itu ternyata bertentangan dengan perintah Allah, itu problem, itu sudah. Problem kita tuh harus kita sikapi itu di situ saja. Kalau yang lain-lain tidak masalah. Gitu loh. Gara-gara PPKM gak oleh sholat piye itu sampean. Misale. Enggak ada sih, enggak ada, enggak boleh sholat, enggak ada. Tapi dekat dengan itu sudah ada. Masjid tutupan kewabeh. Itu sudah. Itu menjadi bahan pemikiran. Mosok koyok ngini. Begitu. Itu sudah. Nah, itulah kontradiksi, itulah kita itu dihadapkan pada pilihan untuk mengambil sikap, gitu ya. Oh, pakai masker, oh enggak ada kontradiksinya dengan agama misalnya ya, enggak ada masalah, gitu ya. Tapi ketika berkontradiksi dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di situ kita kemudian iki milih ya opo, itu yang penting itu begitu. Kalau tentang ketentuan Allah meninggal, cepet banget, sudah dalam satu keluarga habis dalam 1 minggu itu ada, gitu. Terus sampai kata protes opo, nggak bisa, gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah apa namanya? Kalau Allah sudah mengendaki, itu caranya begitu. Kita geser satu ayat saja, mungkin hanya terjemah sajalah. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Qul, katakan wahai Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Jibril itu untuk mendatangi, untuk masuk ke hatimu dengan izin Allah, ya. Jadi membawa Al-Quran untuk disampaikan, ditancapkan ke hati Rasulullah SAW dengan izin Allah, musaddiqan, yang isinya itu membenarkan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di hadapan beliau. Ya, apa itu? Ya, kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan juga menjadi petunjuk, menjadi kabar gembira bagi orang beriman. Jadi Jibril, siapa yang memusuhi Jibril, sungguh Allah itu sudah menurunkan Jibril membawa Al-Quran, ditancapkan ke hatinya Nabi Muhammad SAW. Ngeten ceritane. Bani Israel itu sentimen. Ada malaikat tertentu yang disenangi, ada malaikat tertentu yang dibenci. Itu ceritanya begitu. Malaikat yang disenangi itu Mikail. Malaikat yang dibenci itu Jibril. Nah, gitu. Jadi musuhnya orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu Jibril itu musuh. Ya. Mikail itu apa, pelindung, konco. Makanya jenenge Michael itu wakeh ya. Ya. Ini Michael, Mikail begitu. Itu konco, pelindung, teman, penolong. Jibril musuh. Nanti ada hadis yang terkait dengan itu. Muhammad bin Salam itu salah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam, itu pernah menyampaikan, iku wong Bani Israel itu musuh utama Jibril. Jadi Muhammad bin Salam satu saat itu ketika mau masuk Islam, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tahu kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah datang, langsung dicari, endi sing jenengi Nabi. Oh itu. Pernah saya sampaikan itu kan hadisnya ya. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan, nek sampai nisok jawab sampai Nabi. Nah begitu.
Kemarin sudah saya bahas itu. Tapi di antara dialog itu Nabi Muhammad SAW itu kan ketika ditanya dengan 3 pertanyaan jawabnya begini. Wah, pertanyaan sampean itu saya baru dikasih bocorannya sama malaikat Jibril. Nah, gitu. Loh, malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu malaikat yang paling dibenci Bani Israel. Nah, begitu. Itu omongannya Muhammad bin Salam. Gitu. Nah, nantilah kita bahas itu ya di pertemuan akan datang. Saya tadi membahas banyak tentang penanganan isoman COVID ini. Dan yang paling penting kan butuh ikhtiar kita. Maksud saya di cabang di ranting nek sampean ngono gak pati masalah. Ya masalahnya padha gak wani. Gitu loh. Sakjane sing diwedeni iku mang saking wedine karo keselamatan dirinya sendiri sampai orang banyak yang tidak bersedia untuk ngeramut iku mau. Itu yang perlu kita ini evaluasi. Baik, saya kira demikian. Insyaallah kita sambung di pertemuan akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.